Ini kita masih diberikan kekuatan kesehatan oleh Allah untuk sama-sama melaksanakan rangkaian kewajiban kita, di antaranya sholat subuh berjamaah. Harapan kita semua mudah-mudahan seluruh amalia kita baik siang maupun malam, wajib maupun sunnah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam mudah-mudahan Allah senantiasa curahkan rahmatnya, kasih sayangnya kepada Nabi yang mulia, Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah juga tercurah kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'atnya, terkhusus kita selaku umatnya. Mudah-mudahan nanti di yaumul kiamah kita sama-sama mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu waktu di pagi hari seperti ini, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menyapa kepada para sahabatnya dengan pertanyaan singkat. Kaifa asbahtum ya ashabi? Kata Rasul di hadapan para sahabatnya, bagaimana kabar kalian wahai para sahabatku pagi hari ini? Kalau kita ditanya kabar, pasti jawabannya sehat walafiat. Tetapi berbeda jawaban apa yang disampaikan dan diutarakan oleh para sahabat kebanyakan kala itu di hadapan Rasulnya. Para sahabat menjawab, asbahna mu'minina billahi azza wa jalla. Ya Rasul, pagi hari ini kami masih dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya kenapa para sahabat menjawab asbahna mu'minina billahi azza wa jalla. Karena ada sebagian kaum asbahal mu'minina wa yumsi kafiran. Ada yang pagi masih beriman, sorenya sudah kafir. Ada juga amsa mu'minan wa yumsi kafiran. Ada juga yang sorenya masih beriman, buka puasa masih sama menunya, sholat tarawih masih sama shaf dan berjamaahnya. Diselang satu malam paginya sudah menjadi kafir. Maka dari itu para sahabat menjawab pertama kali ketika ditanya oleh Rasul bagaimana kabar kalian pagi hari ini, mereka mantap menjawab asbahna mu'minina billahi azza wa jalla. Kabar kami pagi hari ini ya Rasul masih dalam koridor pusara keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika mereka menjawab dengan serempak imannya kepada Allah, Rasul pun menimbali pertanyaan dan jawaban mereka. Wa ma'alamatu imanikum. Lantas kalau kalian pagi hari ini masih dalam keadaan iman, apa buktinya? Bukti mereka atau bukti kami, kata mereka, kata para sahabat, kami masih mampu menjalankan perintah-perintah Allah, juga kami masih berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi segala larangan-larangan Allah. Ini juga berdampak atau sebab dari mana suatu kaum ada yang idda'aitumullah walam tujibu haqqahu. Karena ada sebagian kaum yang mengaku iman kepada Allah, yang mengaku bertakwa kepada Allah, walam tujibu haqqahu, tapi tidak pernah mampu menjawab, memenuhi segala bentuk haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mereka menjawab tanda iman kami pagi hari ini adalah dengan masih menjalankan perintahmu, perintah Allah, dan juga berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi segala larangan-larangan Allah. Ini juga berdampak dari apa yang mereka baca, yang mereka yakini, dari apa sumpahnya Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam satu surah, yang mungkin surah tersebut kita hafal,
kita baca dalam sholat. Kata Allah, wal asri. Firman Allah dalam surah Al-Asri. Wal asri innal insana lafi khusrin illa. Allah bersumpah demi zat yang maha mulianya, demi masa, demi waktu. Innal insana, bahwa seluruh manusia, tidak lihat agama, tidak lihat budaya, tidak lihat warna, suku, budaya, ras, warna kulit, tidak. Setiap siapapun yang mengaku manusia, innal insana lafi khusrin. Seluruh manusia dari ufuk timur sampai ufuk barat itu semua dalam pusara kerugian. Tetapi ada ayat selanjutnya yang diawali dengan mustasnayat, huruf mustasna, illal ladzina amanu. Kalau seluruh manusia itu dalam keadaan kerugian, maka diawali dengan illa, kecuali. Siapa mereka pengecualian orang yang tidak akan pernah rugi di hadapan Allah? Yang pertama adalah illal ladzina amanu. Orang yang tidak akan pernah merugi adalah orang yang penuh iman, yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karakter orang yang beriman itu kita bisa jumpai dalam surah Al-Anfal. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah, apabila diseru, dipanggil dengan nama-nama Allah, wajilat qulubuhum, maka bergetar hati mereka. Sekarang HP kita jauh lebih islami daripada pemiliknya. Semalam kita bahas ada Quran Androidnya. Bahkan di HP kita ada aplikasi keislamannya. Yang kalau masuk waktu sholat, HP selalu mengingatkan kita. Tapi pada kenyataannya, yang mengingatkan tadi ataupun pemiliknya hanya mendengar tanpa pernah mau menggubris kewajiban untuk ibadah kepada Tuhannya. Maka wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka ketika diserukan azan, merasa takut kalau belum menjalankan dan memenuhi hak Tuhannya. Maka dari itu ayat selanjutnya, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Karakter orang yang beriman yang kedua adalah apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, atau juga takwilnya diperlihatkan kepada mereka ayatun min ayatillah, kebesaran-kebesaran Allah, dunia, alam raya beserta isinya diperlihatkan kepada orang-orang yang beriman. Zadathum imana, maka akan semakin bertambah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu keimanan yang kita miliki pagi hari ini harus kita syukuri di saat hancur porak-porandanya sebagian orang-orang yang tidak meyakini kepada Tuhannya. Kita harus bersyukur kepada Allah, iman yang masih kita miliki sampai saat ini juga harus kita aplikasikan dengan menjalankan perintah-perintahnya, juga berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi segala larangan-larangannya. Apalah tanda iman kalau hanya di bibir, apalah tanda iman kalau hanya yakin di hati tanpa ada praktek. Maka sebagian ulama mengatakan al-imanu at-tasdiqu bil qalbi. Iman itu yakin dalam hati, mantap dalam hati. Wa iqrarun bil lisani, juga harus diucapkan dengan lisan. Kalau sudah dengan lisan diucapkan, wa amalun bil arkan, juga harus ada prakteknya dengan anggota badan dari ujung rambut sampai ujung telapak kaki. Maka yang tiga unsur tadi masuk menjelma ke dalam sholat, yang mana di dalam sholat ada tiga rukun di dalamnya. Yang pertama rukun qauli, yaitu rukun hati, yang isinya hanya satu, yaitu niat.
Kemudian yang kedua ada rukun qauli, ucapan, iqrarun bil lisani, di mana rukun qauli dalam sholat ada 3. Yang pertama takbiratul ihram. Kemudian yang kedua adalah qiraatus suratil Fatihah, membaca surah Al-Fatihah. Dan yang ketiga adalah qiraatut tasyahud, membaca tasyahud. Yang mana iqrarun bil lisani, ucapan-ucapan rukun qauli dalam sholat paling minimal harus terdengar dengan telinga sendiri. Jangan sampai kita sholat membaca suratul Fatihah tanpa terdengar dengan telinga kita. Kita sholat asar memang tidak jahar. Kita sholat duhur memang tidak jahar. Yang tidak jahar tadi harus terdengar dengan telinga kita. Kita asar berjamaah tidak mendeteksi ucapan ataupun suara imam. Masing-masing membaca suratul Fatihah. Yang masing-masing tadi harus terdengar dengan telinga masing-masing. Jangan sampai kita membaca takbiratul ihram, suratul Fatihah, tasyahud hanya dalam hati tanpa diucapkan dengan lisan. Kemudian yang sisanya adalah masuk kepada ruknul af'al atau ruknul fi'li, yaitu rukun fi'il. Seperti sujud, ruku, i'tidal, tumaknina, kemudian sampai duduk antara 2 sujud, itu masuk kepada aplikasi rukun fi'li. Maka dari itu iman yang unsurnya 3 tadi, at-tasdiqu bil qalbi, iqrarun bil lisani, wa amalun bil arkani, tidak hanya duduk yakin kepada Allah, tapi juga harus praktek mulai takbiratul ihram sampai kepada salam di akhir sholat kita. Kemudian orang-orang yang tidak akan rugi di hadapan Allah adalah wa'amilus shalihat. Ketika kita sudah mampu memperbaiki hubungan kita kepada Allah, hablum minallah, maka kita selaku manusia harus mampu membangun, mempererat hubungan baik kita kepada sesama manusia. Namanya wa'amilus shalihat. Kalau kita hanya memperbaiki hubungan kepada Allah, tapi cacat kepada sesama manusia, itu artinya Allah pun akan murka kepada kita. Karena kita sedang mendustakan kepada makhluknya Allah. Belakangan banyak kerusakan, bencana di mana-mana. Karena kita tidak pernah mau menghargai akan ciptaan Allah pada kodratnya. Gunung, kemudian laut, dialih fungsikan sekarang ini yang kemudian akan menuai bencana kepada makhluk yang bernama manusia. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di laut dan juga di bumi, itu sebab tangan-tangan manusia. Bukan karena tangannya yang maculin gunung, bukan karena tangannya yang senantiasa nguruk laut, tetapi karena tanda tangan satu di atas materai tadi yang senantiasa akan mengubah kepada kebijakan suatu wilayah. Maka orang-orang yang mampu merubah alih fungsi satu makhluk Tuhan, yang tadinya laut kemudian dialih fungsikan menjadi pemukiman, gunung dialih fungsikan menjadi tempat hiburan, maka fantadhir sa'ah kata Allah. Fantadhir sa'ah kata Rasul, tinggal nunggu rusaknya, tinggal nunggu hari kiamatnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka wa'amilus shalihat, setidaknya di bulan Ramadan ini kita sesama manusia, sesama makhluk Allah, kita harus mampu sama-sama baik, sama-sama menghargai akan ciptaan Allah, jangan sampai menafikan dan kita merasa paling suci, paling benar di hadapan Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Yang terakhir hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak akan pernah merugi adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Ketika kita sudah baik hubungan kepada Allah dengan aplikasi iman takwa kepadanya, wa amilus shalihat, muamalah bil husna, muasyarah bil ma'ruf, kita menjalin hubungan kepada sesama manusia, menjalin silaturahmi dengan baik kepada kerabat, tetangga, saudara, maka yang terakhir orang yang tidak akan pernah merugi saling mengajak kepada kebaikan dan juga berwasiat kepada kesabaran. Orang kalau ngajak jangan sampai amarah dan emosional yang dikedepankan.
Islam ini agama yang ramah, bukan agama yang marah. Kalau hanya berbeda pendapat kemudian emosional yang dikedepankan, maka itulah pandangan orang melihat agama Islam di dalamnya. Islam ini agama yang merangkul, bukan memukul. Ketika mengajak orang yang kita ajak tidak pernah mau mengindahkan ajakan kita. Mungkin bisa jadi kita hanya mampu berkewajiban mengajak mereka, tapi tidak untuk memaksakan kehendak mereka. Kita ajak dan kita sebarkan kebaikan di antara wilayah kita, tapi tidak dengan hasilnya, karena hasilnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga Islam ini agama yang merahmati, agama yang menyayangi, tidak untuk mencaci maki. Orang belum mau mendapatkan hidayah sholat, bukan berarti kemudian kita caci maki, karena bisa jadi cara mengajak kitanya yang salah dan kurang pas untuknya. Maka karakter ataupun pakaian kita, ukuran standar ibadah kita tidak harus dipakai dengan standar ibadah orang lain. Sama halnya ketika kita menggunakan ukuran baju. Kalau kita biasa menggunakan ukuran baju L, kemudian memaksakan menggunakan baju XL, memang pantas masuk ke dalam badan kita, tapi tidak pantas untuk dilihat karena kebesaran. Begitupun yang biasa menggunakan baju ukuran XL, tiba-tiba dipaksakan harus menggunakan baju ukuran S. Masuk memang ke dalam badan, tapi akan sesak dirasa ketika kita diam memakainya. Maka dari itu ukuran standar ibadah kita jangan kita letakkan kepada standar ibadah orang lain. Kalau memang kita sudah biasa tahajud, sudah biasa puasa, sudah biasa sholat berjamaah, jangan kita paksakan kepada orang yang baru mendapatkan hidayah. Kenapa? Karena kalau mereka kita paksakan dengan standar ibadah yang kita punya, mereka bukan semakin dekat kepada Allah, tapi malah justru semakin jauh dari Allah. Karena standarnya adalah pemaksaan. Maka dari itu orang-orang yang tidak akan pernah merugi adalah orang-orang yang mampu memberdayakan wilayah sosialnya, standar sosialnya, juga standar ibadah kepada Tuhannya. Maka mudah-mudahan di Ramadan kali hari ini ada sedikit banyak peningkatan amaliyah ibadah kita di hadapan Allah. Juga harus ada perbaikan hubungan kita kepada sesama manusia. Jangan sampai ibadah kita hanya terfokus kepada masjid, hanya terfokus kepada sedekah, hanya terfokus kepada dapur-dapur ibadah pribadi kita, tapi tanpa pernah mau merespon kepada ibadah-ibadah sosial, ibadah-ibadah muamalah yang langsung bersentuhan kepada makhluk Allah yang bernama manusia tadi. Maka orang yang beruntung adalah yang mampu memanusiakan manusia pada umumnya, yang tidak mengkerdilkan manusia pada akhirnya. Maka mudah-mudahan di Ramadan kali ini juga kita mampu mengaplikasikan keimanan kita, bentuk-bentuk ketakwaan kita, sedikit banyaknya ada perbaikan dari tahun yang lalu dan juga tahun yang sekarang. Apa kata Rasul di penghujung pesan kuliah subuh kali hari ini? Kata beliau, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Siapa yang hari ini pencapaian amaliyah ibadahnya jauh lebih baik daripada tahun Ramadan yang kemarin, fahuwa rabihun, maka dia termasuk orang yang beruntung. Kata Rasul, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi. Siapa yang pencapaian amaliyah ibadahnya hari ini jauh lebih buruk daripada tahun yang lalu, Ramadan kali ini jauh lebih bobrok daripada amaliyah ibadah Ramadan tahun lalu, kata Rasul, fahuwa mal'unun, orang tersebut celaka. Celaka karena usia semakin bertambah, tapi ibadah semakin merosot. Yang terakhir kata Rasul, wa manistawa yaumahu fahuwa maghbunun. Siapa yang amaliyah ibadahnya stagnan, hanya jalan di tempat, yang tahun lalu dengan tahun sekarang di situ-situ aja. Kalau tahun lalu khatam Quran sekali, tahun ini cuma sekali juga, itu artinya stagnan, jalan di tempat. Maka orang yang ibadahnya hanya di situ-situ saja, kata Rasul, fahuwa maghbunun, mereka adalah orang-orang yang merugi. Merugi dalam arti usia semakin bertambah, tapi ibadah tidak bertambah sedikit pun. Maka mudah-mudahan kita terus diberikan sehat walafiat, sehat panjang umur, luas rezeki, mudah urusan,
untuk mampu menyelesaikan sisa ibadah Ramadan sampai garis finish. Amin ya rabbal alamin. Itu saja hadirin yang bisa saya ketengahkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.